Imam Mahdi Khilafah Islam, dan fitnah-fitnah besar terjadi. Bisa jadi yang sekarang gembar-gembor khilafah, justru ketika Imam Mahdi muncul ia hianat dan memusuhi Imam Mahdi. Pantaskan diri dulu, nyalakan dulu cahaya iman di dadamu. Perbaiki dulu amalia hakikat syariatmu. Gak usah muluk-muluk mau mendirikan khilafah. Gak ada dalil dan ceritanya khilafah itu bisa dibuat-buat. Khilafah itu anugerah kun fayakun minallah, bukan buatan kelompok ormas atau didirikan oleh negara. Tapi khilafah itu janjinya Allah yang pasti akan tegak berdiri di atas bumi ini. Surat An-Nur ayat 55. Nggak usah ikut sana ikut sini yang nggak jelas, mendingan perbaiki Islam, iman sehingga mencapai makom ihsan lewat para guru atau aulia, agar bisa menyambung dengan ruhani Khotamul Aulia, Imam Mahdi sehingga kita masuk dalam kategori Ikhwan akhir zaman. Proses khilafah itu berat, butuh pengorbanan dan perjuangan, dan akan banyak nyawa syahid dalam perjalanan panjang ini. Tapi itu nanti bersama Imam Mahdi, dicoba direnungkan. Sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada duhun. Bisa selamatkah engkau darinya? Ketika Imam Mahdi didohirkan, beliau akan melaksanakan tugas yang pertama, yakni sebagai panglima perang. Beliau memimpin perang di seluruh dunia dengan kehebatan dan keperkasaan. Terus khilafah akan berdiri? Khilafah masih panjang ceritanya. Setelah banyak peperangan dimenangkan Ikhwanul Muslim, Dajjal marah dan keluar. Inilah fitnah yang paling besar. Kata Nabi, dari penciptaan bumi sampai kiamat, apakah kau bisa selamat dari fitnah Dajjal? Dajjal akan menguasai bumi. Semua iblis, jin, setan, dan siluman, dan dukun seantero dunia tunduk kepada Dajjal. Bisakah kau lari dari tipu dayanya? Semua makanan dan minuman pun disabotas oleh Dajjal, sehingga kaum mukmin hanya memakan tahlim, tahmid, dan takbir. Hanya mereka yang dianugerahi kolbun salimlan yang bisa lepas dari jerat-jerat laknatullah alaihim. Itu baru sampai sini. Apakah kau bisa selamat dan tetap setia kepada Imam Mahdi di tengah kehancuran dunia dan kerusakan di mana-mana? Mari berpikir. Singkat cerita, lalu muncul Nabi Isa yang diturunkan untuk membunuh Dajjal. Apakah setelah turunnya Nabi Isa dan kematian Dajjal khilafah akan berdiri? Belum. Masih ada satu lagi petaka yang sangat besar, yakni keluarnya Yakjud Makjud. Apakah kau bisa selamat sampai di sini dan tetap setia dalam barisan Imam Mahdi? Semua yang ditemui Yakjud Makjud akan dimakan. Dan saking banyaknya lautan di dunia ini akan kering ketika diminum mereka. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Sampai Allah menurunkan wahyu agar Nabi Isa, Imam Mahdi, dan segenap pasukan Ikhwan serta kaum muslim untuk menyelamatkan diri naik ke Gunung Tur Sina. Setelah Yakjud Nijud merusak dan menguasai dunia, barulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berdoa. Maka Allah menurunkan ulat dari neraka dan Yakjud Makjud mati bergelimpangan di mana-mana. Nabi Isa berdoa untuk kedua kalinya. Maka turunlah hujan seperti pada zaman Nabi Nuh untuk mensterilkan bumi dari bangkai Yakjud dan Makjud. Nah, dari sinilah baru membahas khilafah. Babak baru Islam dalam gemilangnya dimulai dari sini. Tapi apakah kamu bisa selamat sampai sejauh ini? Tugas Imam Mahdi yang kedua, sebagai khalifah, dia akan menata kembali seluruh bumi ini yang tadinya hancur lebur dengan keadilan dan kemakmuran dari seluruh aspek kehidupan. Yang mana seluruh isi bumi ini akan dikeluarkan serta rahmat dari langit akan diturunkan semua. Saat itulah kejayaan akhir zaman. Islam dalam masa keemasannya dan Islam mencapai kejayaannya. Nggak ada peperangan, iri dengki sirna semua. Pada masa ini, hati semua orang senang dan diliputi kasih sayang sempurna. Saat itu seumpama orang bersedekah sekarung emas, semua tidak ada ikmau, karena semua menjadi kaya raya. Yakinlah, saatnya nanti, saatnya akan terbuka, matahari akan menyinari, dan gelap akan tersingkap.